PT Berkah Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur yang berdomisili di Kota Magelang. Perusahaan ini sebetulnya cukup terkenal di Kota Magelang, namun dikarenakan adanya permasalahan hingga akhirnya perusahaan mengalami krisis keuangan. General Manager pun akhirnya mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah beberapa karyawan. Adapun dasar hukum PHK adalah sebagai berikut. Bab 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau sering disingkat PKWT, waktu kerja dan istirahat, alih daya serta. Jadi gini, maksud saya mengundang saudara-saudara sekalian adalah saya mungkin akan mem-PHK karyawan yang kurang berkontribusi dalam perusahaan ini. Jika mungkin kalian ingin bertanggapan atau ingin menyampaikan sebuah pembicaraan yang harus kalian ajukan, silakan berikan saja, nggak apa-apa. Karena ini kita harus menyampaikan secara keputusan bersama, gitu. Silakan. Kalau menurut saya lebih baik Bapak pertimbangkan untuk mengambil keputusan apakah lebih baik karyawan di PHK untuk mengurangi jumlah atau bagaimana, itu tergantung keputusan Bapak. Kalau enggak gini Pak, evaluasi lagi, kalau enggak ditinjau kembali saudara tersebut yang akan di PHK, atau mau dengan cara cepat bisa, atau terserah Bapak juga, tapi nanti kita juga mempertimbangkan. Oke, baiklah, sekian dari rapat untuk hari ini, siang ini. Saya berterima kasih kalian karena sudah sedia berkumpul di sini, dan sampai jumpa di rapat selanjutnya ya. Halo, ya, selamat siang. Ya, ini saya sudah di kantor kok. Saya sudah rapat kemarin untuk menyampaikan supervisor saya lagi. Iya ya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah saya baca evaluasi lagi dan saya mempertimbangkan, saya memutuskan untuk mengambil langkah untuk mem-PHK karyawan yang kinerjanya kurang berkontribusi di perusahaan kita. Apakah kalian setuju? Menurut saya pribadi, dari divisi keuangan enggak apa-apa Pak, soalnya saya juga sudah memantau kalau kinerjanya dia itu kurang memuaskan dan bisa bahasa kasarnya ya bisa dikeluarkan tapi secara baik-baik. Kalau menurut saya mungkin itu keputusan yang lebih baik untuk mengurangi jumlah karyawan produksi, karena perusahaan kita memang krisis keuangannya sedang menurun. Oke. Baiklah, jika saudara-saudara setuju, saya meminta tolong untuk supervisor untuk langsung menyampaikan kepada karyawan yang akan di PHK dan kepada divisi keuangan untuk mengirim data segera mungkin kinerja karyawan tersebut. Apakah maksimal selama 6 bulan terakhir ini? Iya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, mari Mas. Isi Bu. Ya, jadi begini, saya memanggil saudara sehubung dengan perusahaan kita yang mengalami krisis keuangan. Ya. Maksud dan tujuan saya memanggil saudara kemari untuk memberitahukan hubungan perusahaan telah memutuskan hubungan kerja dengan saudara. Keputusan ini berdasarkan beberapa hal penting. Jadi terhitung dari bulan depan, hubungan perusahaan dengan saudara telah diputuskan. Kok bisa begitu Bu? Apa alasannya sehingga saya dihentikan kerja? Terus bagaimana pesangon saya nanti? Sehubungan dari hasil evaluasi ke saudara, selama 6 bulan terakhir kami menilai tidak ada peningkatan perbaikan kinerja sampai saat ini. Maka dari itu kami memutuskan
memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan saudara. Bagian keuangan akan mengurus masalah pesangon berdasarkan peraturan pemerintah. Terima kasih atas kerjasama saudara selama ini. Sebenarnya kinerja saudara berkontribusi, tapi karena krisis keuangan kami memilih untuk PHK. Dari kami mengucapkan terima kasih kepada saudara. Saya sebagai karyawan, saya menyadari kesalahan saya bahwa saya tidak berkontribusi bagi perusahaan, dan saya meminta maaf atas kesalahan yang saya buat. Saya siap diberhentikan kerja sebagaimana mestinya. Terus saya akan menanyakan bagaimana pesangon saya di bagian keuangan. Ya, baik. Terima kasih ya Mas. Ya. Ini sih Mbak, Ya, ada keperluan apa ya Mas? maksud dan tujuan saya kemari untuk menanyakan soal pesangon, karena dari pihak supervisor mengatakan bahwa pesangon saya akan diurus oleh Biro Keuangan. Baiklah, saya akan proses terlebih dahulu. Atas nama siapa ya? Saya atas nama Yanto dari bagian produksi. Oh, baiklah, saya akan proses terlebih dahulu. Saya sudah melihat dan cross-check dari data saudara Yanto dari bagian produksi bahwa data tersebut menjelaskan bahwa saudara Yanto selama 6 bulan terakhir ini kurang memuaskan dan kurang standar dalam perusahaan kami, sehingga perusahaan kami menjelaskan bahwa saudara dinyatakan di PHK. Ya, dan kami akan memberikan pesangon dari perusahaan kami. Ini ya pesangonnya Mas. Iya, makasih Bu. Iya. Saya permisi dulu ya. Iya. Mari. Iya. Loh, kok cuma segini ya? Permisi Bu. Iya. Jadi saya akan menanyakan pesanan saya kok cuma segini ya? Oh, silakan Bu. Pesangon kurang ya? Iya. Dari yang saya lihat dari data itu sesuai, dan saya hanya menjalankan tugas saya di perusahaan ini. Iya. Apabila Mas Yanto ingin bernegosiasi, silahkan ke atasan kami di perusahaan kami dengan bernama Pak Jo, dan Mas Yanto bisa bernegosiasi ke ruangan atasan kami. Iya. Ya, Ya udah Bu, makasih. ya sama-sama. Permisi, apakah ini ruangan Pak Jack? Ya benar sekali Mas. Silakan Bu. Ya. Permisi Pak. Ya. Begini Pak, saya akan menerima pelihar pesanan saya yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Bagaimana ya Pak? Menjawab tentang itu, atas nama siapa Anda? Saya atas nama Yanto bagian produksi. Oh, atas nama yang ya. Saya boleh tahu bagaimana Anda bekerja selama ini di perusahaan PT Berkati Abadi ini? Ya, saya cukup kompeten dalam menjalankan tugas saya sebagai produksi ya Pak. Saya cukup berintegritas untuk perusahaan ini. Bagaimana ya Pak? Ini ya Mas, saya akan menjelaskan menurut dari pantauan kami bahwa kinerja atas nama saudara Yanto Iya. sudah sangat baik dan cukup baik. Ya. Akan tetapi, saudara Yanto sering izin dan
terkadang tidak memberi keterangan yang jelas saat tidak masuk. Ya. Hal ini sangat kurang sesuai, sangat disayangkan memilih mengeluarkan saudara. Ya. Saya juga memiliki bukti lain bahwa karyawan lain banyak yang mengeluh dengan perilaku saudara karena mereka menggantikan saudara berulang kali. Maka dari itu kan makanya saya memutuskan saya sudah rapat dengan pegawai lain untuk memphk Anda gitu. Ya kan? Ya. Di sini saya mohon maaf sebanyak-banyaknya bahwa saudara Yanto tidak bisa melanjutkan kontrak dengan perusahaan kami lagi. Jadi menurut saya gini Pak, saya merasa selamat dan juga melakukan pekerjaan sesuai prosedur perusahaan, tapi mengapa saya di PHK dan tidak bisa saya dinilai kurang? Ya, karena Bapak Yanto sendiri kan itu yang cuma membuat kesalahan itu sendiri gitu loh Pak. Kalau Bapak Yanto tidak membuat kesalahan itu sendiri dengan banyak izin dan banyak karyawan yang banyak mengeluh ke saya gitu loh, tentang banyak yang menggantikan shift Anda gitu. Makanya saya kan sudah rapat dengan pegawai-pegawai lain untuk mem-PHK Anda dan itu sudah disepakati bersama gitu Pak. Jadi begitu ya Pak. Iya. Tentang pesangon tidak ada tambahan atau bagaimana Pak? Anda membahas Pak pesangon ya Pak. Untuk pesangon, mohon maaf Pak sebelumnya ya. Perusahaan kami meninjau pesangon dilihat dari kehadiran saudara ataupun karyawan lain juga begitu, dan perusahaan hanya bisa memberikan pesangon sesuai prosedur perusahaan yang kami punya gitu Pak. Baik Pak, jika itu alasannya saya bersedia diberikan kerja sesuai dengan hormat, sesuai dengan perusahaan ini, peraturan perusahaan ini. Ya tidak bisa begitu, perusahaan yang dimiliki Bapak kan standar pemerintah, maka saya berhak dong memiliki pesangon sesuai pemerintah. Ya gini Mas, memang pemerintah mengeluarkan tentang undang-undang tentang pesangon tersebut ya. Cuman kan perusahaan kita ini sedang mengalami krisis gitu Pak. Gini aja, saya panggilkan pegawai saya yang satu ya. Sal, Ya Pak. tolong panggilkan si Diandra sekarang. Baik, Pak. Ya, masuk ke ruangan ini. Si Pak Yanto ini mengelak ini dulu. Gini, Pak Yanto keluar dulu, soalnya kan pegawai saya yang satu mau saya undang ke sini. Tolong keluar dulu ya Pak. Nanti saya panggil lagi. Oke, si Pak. Ya, Pak. Ya ada apa Pak? Gini. Mbak, saya akan menjelaskan tadi saudara Yanto bernegosiasi dengan saya dan saya pertimbangkan bahwa saudara Yanto diberikan pesangon sesuai standar pemerintah saja karena demi kebaikan nama perusahaan kami dan menjaga tali silaturahmi dengan saudara, karena Pak Yanto ini memancing berdebat dengan saya terus dari tadi gitu kan. Iya. Terus Bapak mau mengambil Baiklah. Kalau gitu saya akan memberikan uang pesangon saudara Yanto saja dengan secukupnya dan dengan atas pengaturan pemerintah, standar pemerintah, uang pesangon itu akan saya berikan dengan standarnya saja. kalau Pak J berkeputusan seperti itu dan bisa menjaga nama baik dari perusahaan kami dan karyawan saudara Yanto, saya selaku Biro Keuangan dan mewakili pegawai lainnya, saya akan mengikuti persetujuan Bapak. Ya udah, dengan ini semoga perusahaan kita semakin maju ya. Lain kali kalau mungkin kita mencari pegawai lagi, kita harus teliti mengamatinya karena pegawai seperti Pak Yanto ini kurang efektif di pekerjaan kita gitu. Iya, Pak. Untuk PT Perusahaan Berkah Jaya Abadi itu kurang efektif karena orang-orang seperti itu kalau jika dibiarkan saja perusahaan ini bisa bangkrut gitu. Oke, Mbak Diandra? Ya, baik Pak. Oke, sekian aja ya. Ya, terima kasih. Oke. Misi Pak, boleh kata juga. Boleh. Silakan. Jadi gimana Pak perihal pesangon? Saudara Yanto, ini pesangon yang sudah saya pertimbangkan dengan kehadiran tadi. Ya. Semoga Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan terima kasih, jangan pernah putus asa.
Dan jangan lupa kepada perusahaan BKJP. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin pesangon yang saya berikan sebelumnya kurang mencukupi tentang penggunaannya ya. Dan saya sudah mempertimbangkan itu tadi dengan Pak Hendra bahwa memang seharusnya pesangon itu dari standar pemerintah nominalnya segitu. Oke Pak? Ya, Terima kasih ya Pak. ya saya sangat mengapresiasi ujian Bapak di perusahaan BKJ ini. Semoga sukses dulu Pak. Mau pamit dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Mari Pak. Ya hati-hati di jalan. Ya. Halo guys, kenalin namaku Brian. Aku mahasiswa hukum dari kampus Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang. Buat kalian yang baru lulus dari SMA, yuk buruan daftar di Unima karena Unima sudah membuka pendaftaran baru buat calon mahasiswa baru. Oke, buruan yuk daftar, ditunggu ya.